teman-teman, happy Sunday. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji bersama-sama. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place and you would bear my cross. You laid down your life that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. All that you've done for me. Ada teman-teman Givian Youth. Halo teman-teman Givian Youth sekalian, apa kabar? Wah, pasti masih dalam kondisi yang sukacita karena tetap di rumah, ya? Atau mulai bosan? Oke. Nah, hari ini kita akan meneruskan nih khotbah kita, sermon series kita. Nah, tapi ada informasi yang mau aku sampaikan. Yang pertama adalah tentang CG Ayo
tetap terus semangat untuk ikut CG bersama CG Leader kalian. Karena aku percaya saat kita ikut CG, kita mendengarkan cerita dari teman-teman kita mendengarkan sharing dari teman-teman kita, itu yang semakin menguatkan kita, semakin mempertebal iman kita. Nah, dan juga informasi yang kedua adalah jangan lupa untuk tetap baca daily devotional, karena melalui daily devotional seperti kata Martin Luther, I need to hear gospel every day because I forgot it every day. Nah, melalui devotional ini kita mendengarkan Injil setiap hari supaya kita tetap diingatkan untuk selalu memandang Kristus dalam setiap musim hidup kita. Wow. Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita mulai masuk ke khotbah kita. Tadi kita doa dulu yuk. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami masih bisa ibadah online Tuhan. Kami mungkin mulai terbiasa dengan ini Tuhan, tapi kami mau tetap Tuhan meminta agar saat kami mendengarkan ibadah ini, mendengarkan firman, kita mau fokus, kita mau mendengarkan apa itu yang menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hari ini saat kami mendengarkan firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. So, kita melanjutkan sermon series kita yang baru. Judul sermon series kita hari ini, sermon kita hari ini adalah When It Comes to Bible, We Read It Because God is in It. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, ada satu statement yang pasti kita semua setuju, bahwa seringnya saat kita membaca Alkitab, kita malah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan baru dibanding kita mendapatkan jawabannya. Betul atau betul? Oke. Nah, untuk kita hari ini kita akan membahas ini nih. Nah, oleh karena itu, yuk kita baca bareng-bareng ayat Alkitab kita ada di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, sama seperti minggu kemarin. Kita mau baca lagi, oke? Teman-teman sudah siap dengan Alkitabnya mungkin, dengan HP-nya mungkin yang ada Alkitabnya gitu, kita baca bareng-bareng, oke ya? Sudah siap? Oke. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Nah, 2 minggu sudah kita membaca ini, minggu kemarin dan minggu ini. Aku akan memberikan sedikit background saat penulisan ayat ini, gitu ya. Nah, backgroundnya adalah seperti ini. Waktu Paulus menuliskan ayat ini, posisi Paulus ini sedang ada di penjara. Dia berkata bahwa hidupnya ini seakan-akan mau mendekati ajal, gitu ya. Paulus menulis ayat ini untuk dikirim kepada Timotius, anak rohaninya, gitu ya. Tujuannya supaya Timotius mempersiapkan diri untuk memimpin tanpa Paulus. Paulus ingin meyakinkan kepada Timotius bahwa firman Tuhan adalah bagian dari siapa kita, dari mana asal kita, dan membantu kita berjalan untuk serupa dengan Kristus. Dengan sangat meyakinkan, Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa ayo menjadi pelaku firman Tuhan supaya hidup kita berjalan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ada hal yang menarik. Jadi, ada satu ayat lagi yang ditulis oleh penulis Alkitab yang berbeda, penulis surat kitab yang berbeda, yaitu Yakobus. Dia menuliskan ayat yang beda sih, tapi intinya sama. Cara penyampaiannya aja yang beda, yaitu ada di Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Aku bacakan ya. Jadi Yakobus 1 ayat 22 sampai 24 berbicara seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin.
Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. So, dari dua ayat ini beda teman-teman penyampaiannya. Yang pertama Paulus menyampaikan ke Timotius itu firman Tuhan itu seperti ini. Tapi Yakobus menyampaikannya dengan perumpamaan. Kamu itu kalau gak jadi pelaku firman itu kayak kamu di depan cermin, kamu ngaca, oh aku ganteng gini gitu ya. Tapi waktu kamu meninggalkan cermin, lupa wajahku tadi apa ya. Nah, Yakobus menggambarkannya lebih ke perumpamaan. Nah, misalnya itu kayak gini. Tapi Paulus menyampaikannya tek. Tapi intinya sama teman-teman. Intinya adalah baik Yakobus atau Paulus mau menyampaikan kepada kita semua bahwa Alkitab itu penting bagi kita. Alkitab itu berguna bagi kita. Dan kita butuh Alkitab. Wow. Dua penulis yang berbeda, tempatnya mungkin berbeda, tetapi memiliki satu inti yang sama, yaitu mau mengatakan bahwa kita perlu firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Dunia teman-teman, dunia ini menawarkan kita hal-hal yang fana. Betul ya? Bahkan saat kita ada di dalam masalah, dunia memberikan solusi. Dan solusi itu malah membuat kita semakin terbelenggu dalam dosa. Tapi puji nama Tuhan. Kita sudah melihat bahwa Alkitab itu adalah Allah sendiri. Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar kita. Untuk menyatakan kesalahan kita. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Which is itu berarti bahwa apa yang dikatakan Alkitab, kebenaran-kebenaran Alkitab itu membawa kita kepada hidup yang kekal, kepada hidup yang serupa dengan Kristus. Ada satu ayat di Kejadian 2 ayat 7. Aku akan bacakan. Di Kejadian 2 ayat 7 berkata bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tadi saya sempat bilang ya, bahwa Alkitab firman Tuhan itu adalah sendiri. Dan di Kejadian 2 ayat 7 berkata bahwa Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia dan manusia itu menjadi hidup. Maksudnya apa? Di awal Alkitab Tuhan menghembuskan manusia dan manusia memiliki hidup. Dan firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri yang dikatakan kepada semua penulis Alkitab. Dan firman itulah yang membuat kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab sangat penting bagi kita. Sering ya kita omongin ini. Apa yang dikatakan Martin Luther yang tadi awal banget aku bilang gitu ya. I need to hear gospel every day because I forgot it every day. Sama seperti yang Yakobus katakan juga. Bahwa biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Merenungkan firman. Karena dunia sering membuat kita lupa siapa kita. Lupa siapa identitas kita. Lupa bahwa Yesus itu telah mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Dunia membuat kita pudar akan semua pandangan itu. Dan akhirnya kita fokus kepada dunia. Menghadapi masalah dengan perspektif dunia. Menghadapi masalah dengan kekuatan kita sendiri. Kita lupa kalau Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kenapa kok kita sering lupa? Karena mungkin jarang membaca firman Tuhan. Amin teman-teman. Nah, oleh karena itu kita butuh untuk selalu membaca Alkitab. Kita butuh untuk selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Oke, nah teman-teman mungkin kalian pernah merasa bahwa Duka, iya, aku tahu Alkitab itu penting. Iya, oke. Cuma nih ya, Alkitab itu kadang gak relevan sama hidupku. Aku ada masalah ini, emang Alkitab ada jawabannya. Sama ya, seperti yang kita tanyakan di awal, statement kita di awal gitu ya, bahwa kadang kita baca Alkitab itu malah nambah pertanyaan, bukan malah menjawab pertanyaan hidup kita. Nah, gak relevan. Alkitab itu gak relevan sama hidupku. Wait. Let me tell you this. Bahwa Alkitab ditulis itu bukan tentang kita, ya, bukan tentang masalah hidup kita,
Tapi Alkitab ditulis itu tentang Yesus. Itu tentang Tuhan. So kalau kita mencari solusi dalam hidup kita, misalnya aku jomblo terus gitu ya. Kenapa kok di Alkitab nggak ada solusinya gimana aku bisa mencari jodoh gitu. Karena memang Alkitab itu bukan untuk kita, bukan ditulis tentang kita, tetapi Alkitab itu ditulis tentang Tuhan. That's why aku mau katakan bahwa Alkitab itu adalah Tuhan, membantu kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin teman-teman. Nah, melalui Alkitab kita akan sadar bahwa Tuhan yang menopang kita. Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Dia yang memberikan kedamaian dan memberikan sukacita kepada kita. Aku mau teman-teman memperhatikan statementku yang ini. Karena saya percaya ini sangat bermanfaat sekali gitu ya. Seperti Tuhan menghembuskan nafasnya kepada manusia pertama, sehingga manusia itu memiliki hidup. Begitu pula Tuhan dengan perantara Roh Kudus mengimpartasikan ke semua penulis Alkitab untuk menuliskan kebenaran yang absolut. Sehingga Alkitab yang berisi kebenaran bukanlah kebenaran yang teori yang perlu kita pelajari. Tetapi kebenaran itu adalah sosok yang perlu kita kenal. Dan sosok itu adalah Yesus. So, Alkitab itu berisikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bukan kebenaran yang teori. Tapi kebenaran itu adalah sosok yang perlu kita kenal. Dan sosok itu adalah Yesus. When it comes to Bible, we read it because God is in it. Kita membaca, itu bukan supaya kita mendapatkan teori-teori, bukan supaya kita mendapatkan knowledge, tapi kita membaca Alkitab. Karena kita mau mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Karena kita mau mengenal kebenaran yang absolut itu, which is itu adalah Yesus sendiri. Kita mau mengenal itu melalui Alkitab. So, why we read Bible? It's only because God is in it. Saat kita ada masalah, tidak dipungkiri bahwa dunia itu sering menawarkan solusi yang bentuknya teori. Kamu punya masalah ini caranya. Masalah ini kamu punya ini. Tetapi berbeda dengan Alkitab. Alkitab mempunyai nilai yang lebih tinggi. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran adalah Allah sendiri. Alkitab mengajarkan kita untuk fokus kepada pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga membuat kita memiliki sikap hati yang berbeda dalam menghadapi masalah. So, aku mengencourage teman-teman. Saya juga berkata kepada diri saya sendiri bahwa aku perlu mendengarkan firman Tuhan. Aku perlu menjadi pelaku firman Tuhan. Aku perlu untuk selalu dibimbing. Aku perlu selalu untuk disadarkan bahwa ini kesalahan. Aku perlu untuk selalu membaca Alkitab supaya aku semakin mengenal Tuhanku, supaya aku mengenal sosok yang sangat mencintaiku, sosok yang menciptakan aku, yaitu adalah Yesus, adalah Tuhan sendiri. Amin teman-teman, saya berdoa supaya kita semakin rajin untuk membaca Alkitab. Teman-teman, I wanna say, kalau kita baca Alkitab itu bukan supaya kita mendapatkan sesuatu, bukan supaya kita sukses, bukan supaya uang kita banyak, bukan sesuatu yang hal-hal yang fana. Tapi lebih daripada itu, saat kita membaca Alkitab, kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau punya pengenalan yang baik dengan Tuhan. Sehingga nantinya saat kita menghadapi masalah, saat kita bingung, diperhadapkan dengan sesuatu yang membingungkan kita, kita melihatnya itu bukan dari perspektif kita. Kita melihatnya itu bukan dari cara pandang kita di dunia ini. Tapi kita melihatnya dari cara pandang Kristus. Kita melihat dari cara pandang Tuhan. Amin teman-teman. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami diingatkan lagi Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam hidup ini Tuhan, kami sering mengatakan Tuhan, kami mau mengalihkan pandangan kita kepada Kristus. Tapi kadang kami gagal Tuhan
Karena dunia ini sering membuat kami, sering mengecohkan pikiran kami, sering membuat kami memiliki pandangan yang kabur tentang karya salib-Mu Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Alkitab. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa membaca firman-Mu Tuhan. Itulah yang selalu mengingatkan kami Tuhan, untuk kami bisa memandang karya salib-Mu. Itulah yang selalu mengingatkan kami Tuhan, bahwa hidup kami ini aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, mungkin kami lemah Tuhan, mungkin kami gak bisa konsisten, kami sering gagal Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan selalu menuntun kami. Engkau yang akan selalu berada bersama dengan kami dalam journey of faith kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So teman-teman, terima kasih telah mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir. Tetap semangat, tetap antusias, tetap menjalankan segala hal dengan baik. Minggu depan atau minggu ini mungkin sudah masuk sekolah. Semangat, jangan patah semangat, jangan mulai bosan di depan komputer terus. Tapi kita tetap mau semangat, kita mau tetap on fire gitu ya. Nah, oke, sampai di situ saja. Bye bye. God bless you.